Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silmi Nur Fadilah, mahasiswi Kebidanan RPL Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya, Kampus Cirebon. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik kepada calon pengantin atau catib. Perkenalkan, saya Bidan Silmi. Selamat datang di Puskesmas Ibu Sangkahan. Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, kebetulan saya mau menikah. Kira-kira pemeriksaan apa aja ya yang dibutuhkan? Dengan ibu siapa? Nama saya Ana, Ibu Ana. Ibu Ana usianya berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun. Berarti sebelumnya belum menikah ya Bu ya? Baru pertama kali menikah sekarang. Ibu, sebelumnya saya mau bertanya dulu, ada yang harus saya konfirmasi dan saya tanyakan. Untuk pertama kali haidnya kapan Bu? Usia berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Untuk haid saat ini, siap siklus haid berapa hari Bu? 10 hari. 10 hari. Dengan berapa kali ganti pembalut setiap harinya? 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Baiklah. Ibu sering mengalami keluhan sakit mens atau tidak? Ya, sering. Gitu. Biasanya di hari keberapa Ibu? Hari pertama sama hari kedua. Hari kedua. Oke. Haid terakhirnya kapan? 2 minggu yang lalu. 2 minggu ya. Berarti sekarang pernikahan pertama ya Bu ya, rencananya mau menikah di bulan apa Bu? Di bulan Oktober. Di bulan Oktober. Baik. Saya mau menanyakan terlebih dahulu, ada riwayat penyakit sebelumnya? Misalkan untuk riwayat ibunya ada hipertensi, diabetes, Enggak sih? nggak ada. Pernah sakit jantung? Kalau misalkan TBC pernah? Ada riwayat penyakit berat lainnya? Nggak pernah dirawat Ibu ya? Enggak. Kalau untuk keluarga, ayah atau ibu, adakah yang punya riwayat hipertensi, diabetes atau jantung? Oh, ada orang tua saya kebetulan hipertensi. Oh, baik. Orang tuanya ibu atau ayah? Dua-duanya. Oh, dua-duanya hipertensi. Oh, gitu ya. Baik, saya catat ya Bu ya. Ya. Hmm. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan sama Ibu ya Bu ya. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan tensi ya. Kemudian nanti akan diperiksa tinggi badan, berat badan. Kemudian nanti akan diperiksa dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kira-kira Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah Ibu, ini ada lembar inform konsen sebagai bukti persetujuan Ibu dilakukan tindakan ya Bu ya. Ada yang harus ditandatangan Bu? Enggak, dibaca dulu ya. Ini langsung aja. Ditandatangan sebelah sini Bu. Oke, baik. Selanjutnya, lakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas. Tinggi badan dan berat badan digunakan untuk mengukur IMT pasien. Kemudian, lingkar lengan atas digunakan untuk mengukur status gizi pasien. IMT atau indeks massa tubuh dikatakan normal jika nilainya berada pada rentang 18,5 sampai dengan 24,9 kg per meter persegi. Sedangkan lingkar lengan dikatakan normal jika nilainya lebih dari sama dengan 23,5 cm. Ibu, tadi saya udah mengukur tinggi badan sama berat badan. Sekarang saya mau ukur tensi Ibu sama suhu badan. Ya, oke. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Sebelah sini Bu, mangga.
punten saya akan melakukan pemeriksaan. Ya, saya periksa rambutnya dulu ya. Rambutnya ibu warnanya hitam ya bu. Ibu rontok nggak? Enggak ya. Dicuci sehari berapa kali? 2 hari sekali. Oke. Rambut normal, warna hitam, tidak rontok dan bersih ya bu ya. Oke, punten kacamatanya bisa dibuka dulu. Untuk mata simetris. Oke, baik punten ya bu ya. Telinganya, oke telinganya simetris. Telinganya bersih ya bu ya. Yang ini juga kiri kanan bersih ya. Ibu, punten saya akan melakukan pemeriksaan dada. Payudara simetris, pergerakan rongga dada normal, tidak ada terlihat benjolan atau retraksi di dinding dada. Bunyi jantung reguler. Pada jantung tidak terdengar bunyi murmur. Pada paru tidak terdengar bunyi wheezing atau ronki. Ibu, tangan kirinya dikeatasi ke bawah. Oke, palpasi dari mulai aksila ke dalam untuk memeriksa ada tidaknya benjolan. Oke, lakukan di tangan kanan. Dari mulai aksila ke dalam. Tidak ada benjolan ya bu. Saya akan melakukan pemeriksaan pada perut. Tidak ada bekas luka operasi. Tidak ada benjolan. Bising usus positif normal. Saya periksa dulu ya bagian liver sama limfanya. Tidak ada pembesaran. Di bagian limfa juga tidak ada pembesaran. Punten ya bu, kalau sakit bilang ya bu ya. Sakit ya bu? Enggak, oke. Hasil pemeriksaan genitalia eksternal, tidak terdapat pembengkakan kelenjar scan atau kelenjar Bartolini, tidak ada pengeluaran nanah, tidak ada pengeluaran darah. Hasil pemeriksaan anus, tidak ada tanda-tanda hemoroid, tidak ada tanda-tanda keganasan, tidak ada tanda-tanda fistul atau fistula. Tangan normal, tidak ada polidaktil atau sindaktil. Kuku kemerahan, tidak ada indikasi anemia. Satu lagi bu, punten. Tangan satunya juga tidak ada ya bu ya, tidak ada polidaktil, sindaktil. Warna kuku juga kemerahan. Tidak ada spider nappy ya bu. Saya mau melakukan pemeriksaan kaki. Kaki simetris, tidak panjang sebelah ya bu ya. Pembesarannya juga normal. Tidak ada udem. Kuku juga normal. Warnanya kemerahan. Ibu mangga kakinya ke bawahkan. Oke, digantung ya bu. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya ibu akan dilakukan pemeriksaan laboratorium dan imunisasi capin. Imunisasi capin itu ada yang namanya imunisasi tetanus difteri. Nanti ibu disuntik di sebelah kiri. Nanti untuk imunisasinya di sebelah sana ya, nanti di bagian ruangan imunisasi. Selanjutnya nanti akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratoriumnya ada pemeriksaan HB, pemeriksaan gula darah, terus pemeriksaan triple eliminasi, HIV, sifilis, sama hepatitis. Nanti ibu ada ambil sampel darahnya untuk dilakukan pemeriksaan. Sama satu lagi nanti akan dilakukan pemeriksaan urin yang nanti ke bagian laboratorium. Enggak ibu. Ibu sudah dilakukan pemeriksaan urin dan pemeriksaan darah ya, sudah diimunisasi juga? Sudah. Baik. Ibu dari hasil pemeriksaan darah HB ibu 12 gram, pemeriksaan gula juga hasilnya 100, itu normal. Kemudian hasil pemeriksaan hepatitis, sifilis sama HIV semuanya non reaktif. Pemeriksaan urin juga negatif, tidak ada protein urin sama beta HCG-nya negatif. Dari hasil semua pemeriksaan, dari mulai pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan antropometri, pemeriksaan darah, sama pemeriksaan urin, semuanya hasilnya normal. Ibu layak untuk menikahi. Silakan nanti ditentukan jadwalnya. Untuk suratnya, surat pengantar dari puskesmasnya, mangga ibu. Ibu terima kasih. Ibu, saya akan menyampaikan ada beberapa yang
Terus harus mengganti celana minimal sehari 3 kali ya Ibu, atau misalkan kalau udah lembab langsung diganti saja. Terus kalau misalkan ke kantor, usahakan membawa celana pengganti. Bahannya harus bahan dari katun biar menyerap keringat. Kemudian harus dipersiapkan juga kondisi mental sama kondisi psikis Ibu. Ya, kalau dari segi kesehatannya, dari hasil pemeriksaannya semuanya lebih bagus. Tinggal dipersiapkan mentalnya, mencegah infeksi menular seksual. Jadi diusahakan tetap satu partnernya dia, tidak lebih dari satu. Gitu. Jadi kalau misalkan lebih dari satu, bisa beresiko menularkan penyakit menular seksual. Bu, nanti saya bekali suplemen Fe. Tujuannya untuk mencegah anemia pada ibu dan untuk mempersiapkan kehamilan jika ibu berencana langsung hamil setelah menikah. Nanti diminumnya 1 hari 1 sebelum tidur. Efek sampingnya nanti kemungkinan tinja ibu akan berwarna hitam. Tidak boleh diminum berbarengan sama teh manis atau kopi yang akan mengurangi manfaat dari zat besi tersebut. Ibu, mungkin informasinya sekian dari saya. Nanti kalau misalkan ada yang bertanyakan, boleh nanti ibu berkunjung lagi ke sini. Ada yang ditanyakan? Udah cukup Bu, makasih banyak ya Bu atas Semoga lancar ya pernikahannya. Amin. Edukasi yang diberikan kepada calon pengantin terdiri dari edukasi tentang gizi seimbang, meliputi isi piringku, kemudian edukasi tentang aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik minimal dilakukan 150 menit per minggu atau selama 1 minggu minimal 5 kali dengan waktu atau interval sekitar 30 menit. Kemudian edukasi lain seperti kelola stres, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait praktek asuhan kebidanan pada pranikah atau calon pengantin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.